Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya dalam hal ini mewakili Bapak Ibu TGP SMP Negeri Basresek pada hari ini punya agenda acara seminar implementasi budaya positif. Skedulnya Bapak Ibu sekalian, saya nanti hanya berbicara 20 menit, Bu Revin 20 menit, dan Bu Nani 20 menit. Ini dalam rangka kita ada satu tugas yang harus kita selesaikan. Yang pertama, implementasi kita pada hari ini. Atas kehadirannya di ruang guru ini, karena telah meminta waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul di ruang guru ini. Di sini kami sebagai guru penggerak akan membagikan ilmu yang kita dapatkan selama 2,5 bulan di guru penggerak. Di sini intinya, di sini kita berbagi. Ini yang di depan bukan mengajari tetapi berbagi ilmu dengan Bapak Ibu sekalian, dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita karena kita adalah sebagai seorang guru. Ya, di sini kita akan mengimplementasikan budaya positif. Jadi kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa profil kita sebagai guru adalah Ki Hajar Dewantoro, yaitu Bapak pendidikan kita, dan kita selalu memperingatinya setiap tanggal 2 Mei karena beliau dilahirkan di tanggal 2 Mei. Di Bapak Ki Hajar Dewantoro paling terkenal dengan filosofi pendidikan yang beliau miliki. Ya. Ini ya, Bapak filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Belum bisa. Dan kita mengetahui Bapak Ibu sekalian tentang 3 semboyan KHD yang sudah saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian di sini pasti mengetahuinya, yaitu Ing Arso Sengkulodo Ing Madyo Mangunkorso Tutpuri Hatayani. Ya, ini adalah dalam bahasa Jawanya yang artinya di depan menjadi pemimpin, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ya, seperti yang kita lakukan sebagai guru di sekolahan, yaitu harus bisa menjadi teladan bagi siswa kita, dan di tengah membangun semangat, kita memberi semangat kepada siswa, dan yang ketiga adalah di belakang kita memberi dorongan yang kuat untuk siswa sehingga mereka bisa mengembangkan pemikiran dan pengetahuannya sehingga bisa menjadi anak didik yang diharapkan oleh negara agama. Lanjutnya yaitu program dari KDI, filosofi dari Ki Hajar Dewantoro berpengaruh kepada profil pelajar Pancasila yang telah dicanangkan oleh Bapak Menteri kita, yaitu Nadiem Makarim, di mana profil pelajar Pancasila ini meliputi yaitu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, berkebikinan tunggal. Nah, ini adalah merupakan dari profil pelajar Pancasila dalam Merdeka Belajar.
tanda panah gitu. Di sini untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satunya yaitu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah untuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Jadi ya, kita membentuk siswa agar mereka itu menjadi pribadi yang mandiri, berkreasi, sehingga mereka bisa mengembangkan kemampuannya. Dan kita telah disebutkan oleh Bu Devi bahwa kebutuhan dasar manusia itu meliputi 4. Kita pun pasti ingin merasa dicintai, pasti ingin merasa dimengerti, dan kita ini merasa pengen merasa bebas atau freedom. Begitu juga dengan siswa. Dan kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol guru, yaitu guru itu bisa yang pertama bisa sebagai pemhukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, guru bisa menjadi teman, guru bisa menjadi memonitor, pemantau, atau guru sebagai manajer bagi siswa kita. Dan kalau kita terapkan di dalam kelas, kita dalam pembelajaran itu disebut dengan keyakinan kelas. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, setiap guru mapel mempunyai keyakinan kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, siswa akan ditanya, enaknya gimana nak? Maksudnya kita tuh membuat kesepakatan kelas, belajarnya enaknya gimana? Kamu enaknya belajar dengan apa? Atau kamu merasa nyamannya gimana? Kita harus mengikuti keinginan siswa. Dari keinginan itu nanti anak akan bisa menjadi berkembang, karena siswa bisa dimengerti. Ini tidak bisa kamu duduk sana. Seperti ini contohnya ya, kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Intinya di dalam kelas kita membuat kesepakatan nanti pada saat pelajaran ibu, yang pertama kalian harus menjaga kebersihan. Yang kedua pastinya kalian harus menaati peraturan di dalam kelas. Intinya tidak boleh jalan-jalan atau harus mengerjakan tugas yang ibu kerjakan, dan tidak boleh keluar dalam ruangan seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ya, tadi juga disebutkan segitiga restitusi oleh Bu Devi, yaitu intinya segitiga restitusi itu menyadarkan siswa dengan kesalahan yang telah diperbuat, tidak dengan menghukum, tidak dengan memberi sanksi yang berat, tetapi intinya menjadi seorang guru itu bisa menyadarkan siswa, oh aku ini salah, jadi aku akan memperbaiki kesalahanku sendiri. Jadi bukan dengan hukuman, bukan dengan suruh lari 20 kali lapangan. Nah itu intinya menghukum akan menyakiti siswa. Dan saya yakin bila siswa yang tersakiti itu akan di dalam pikirannya akan terus teringat, oh itu tadi dulu waktu aku masih SMP aku suruh dijewer atau dijubit atau pernah disuruh lari. Itu ingatan siswa akan terus melekat sampai dia nanti sampai menjadi mungkin sudah berkeluarga. Selanjutnya ya, pendahuluan untuk aksi nyata. Jadi tidak hanya sekedar teori, implementasi budaya positif ini kita implementasikan dalam mengajar kita di dalam kelas atau di dalam sekolahan, yaitu membangun budaya positif. Selanjutnya Pak Ilham, telakornya yaitu dengan adanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, keyakinan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya yaitu berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang kedua yaitu keyakinan berkebinekaan global di sekolah. Intinya kita, seandainya kita, karena kita sekolah di desa ya Bapak Ibu, mungkin kalau kita sekolah di Surabaya atau di kota-kota besar, kita harus menghormati dengan teman yang berbeda agama. Kalau saya yakin di sekolah kita semua beragama Muslim. Jadi keyakinan berkebinekaan tunggal di sekolah ini yaitu meyakini dan menghormati. Dan ketiga yaitu keyakinan bergotong royong di sekolah. Jadi di dalam sekolah kita ciptakan suasana bergotong royong sehingga membentuk suatu komunitas yang baik. Dan yang keempat
yaitu keyakinan perilaku mandiri. Mandiri itu mestinya menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, bisa mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima yaitu berkeyakinan berpikir kritis, yaitu menjadi siswa yang pastinya diharapkan seperti mengikuti lomba atau apa. Jadi bukti nyata dari kita menjadi seorang guru bisa mencetak siswa kita menjadi siswa yang benar-benar berprestasi, bahkan di tingkat kabupaten, provinsi, atau mungkin di tingkat nasional. Jadi kita buktikan dengan aksi nyata kita. Dan yang terakhir adalah keyakinan bertindak kreatif dan praktek. Jadi kita menerapkannya kepada siswa sehingga siswa bisa mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita. Ya, ini contoh ya, implementasi budaya positif yang sangat kecil, yaitu contoh dalam video ini bisa kayak ditayangkan videonya yang tadi itu ya. Dan ini adalah contoh kecil dari budaya positif kita sebagai guru. Jadi sebentar. Jadi ini saya memberikan contoh budaya positif kita di sekolahan hanya dengan hal yang kecil yang terjadi di sekolah kita setiap hari. Ini saya mengambil anak kelas 7. Mungkin bisa ditayangkan. Ya, itu tadi ya contoh kecil dalam kita di sekolahan. Saya mengambil contoh kecil yaitu intinya Sofyan ini kalau di dalam kelas, dalam pelajaran terutama pelajaran bahasa Inggris, dia sering tidur. Nah, tiap hari dia sering tidur. Pertama dibiarkan, 2 kali, ketiga dibiarkan, sehingga saya panggil menghadap saya bertanya, Sofyan, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Sofyan tidak menyadari tidak. Saya tidak tahu kenapa kok saya dipanggil. Sofyan, kamu ibu panggil itu karena kamu sering tidur di dalam kelas. Kenapa kamu sering tidur di dalam kelas? Jadi kita menegur siswa dengan cara yang baik, bukan dengan cara bentak-bentak, bukan dengan cara menghukum suruh lari 20 kali, tapi dengan cara ditegur yang halus. Oh iya bu, saya sering tidur, pasti karena ada alasannya. Oh karena alasannya sering bergadang malam dengan teman-temannya di pos kampling, seperti itu ya. Sehingga saya mengembalikan kepada Sofyan, dengan kamu tidur sampai malam, kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang telah kita buat atau aturan di sekolah kita yang telah kita buat menjadi seorang siswa? Sofyan menyadari, iya bu, menjadi siswa itu harus datang tepat waktu dan mengikuti pelajaran di saat pelajaran dimulai. Tapi kenapa kamu tidur? Iya karena saya mengantuk lah. Karena kamu mengantuk sehingga besok kamu jangan begadang lagi. Mungkin begadangnya dikurangi, jangan sampai larut malam. Seperti itu teguran yang kita berikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Sehingga dari teguran itu, dari rasa kita menjadi teman dengan siswa, kita berteman dengan siswa dari hati ke hati, dari kita bicaranya melalui dengan bahasa kalbu mungkin seperti itu, maka siswa akan merasa mengenal, merasa oh iya bu saya salah, besok saya akan tidak ikut begadang lagi dengan teman-teman, mungkin nanti sekitar jam 9 saya sudah tidur. Nah dari situ, dari siswa yang sudah menyadari itu termasuk implementasi dari segitiga restitusi. Jadi siswa
sadar dengan kesalahan yang telah dibuat dan berusaha tidak akan mengulangi lagi. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Semoga kami dari Guru Penggerak bisa mengimplementasikan dan membagikan ilmu yang kita dapat untuk Bapak Ibu sekalian dan membentuk suatu komunitas praktisi sehingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sama-sama belajar, tidak ada yang menggurui di sini. Saya pun juga berusaha masih belajar dalam tahap belajar. Kita sama-sama belajar bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi guru yang bisa dimengerti, menjadi guru yang menjadi teman bagi siswa. Saya kira cukup itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.